Mantap, Menteri Luar Negeri Rusia panggil pemimpin Hamas dan diberikan senjata tercanggih untuk menangkan Palestina. Baru-baru ini Hamas datang ke Rusia atas undangan Sergei Lavrov atau Menteri Luar Negeri Rusia. Dikabarkan hubungan Hamas dan Moskow makin rapat dan hangat. Hal ini membuat Israel tak nyaman karena Hamas dipasok dukungan salah satu militer terkuat di dunia, yaitu Rusia. Tanpa dipasok Rusia pun Hamas sudah sering mengalahkan dan membalas serangan Israel tanpa celah dan membuat pasukan Zionis takluk. Apalagi dibantu dengan militer Rusia yang ditakuti negara semacam Amerika Serikat juga. Pastilah Israel kini sekarang tengah membuat strategi kuda-kuda terbaru. Namun apa daya, Hamas sudah terlanjur basah sampai ke Rusia dan siap bawa pulang amunisi dari negeri beruang merah. Sementara itu diberitakan sebelumnya Gerakan Perlawanan Islam Palestina atau Hamas mengumumkan bahwa kepala biro politiknya yaitu Ismail Haniyeh telah tiba di Moskow. Delegasi yang dipimpin Ismail Haniyeh dijadwalkan akan bertemu dengan Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov dan juga sejumlah pejabat penting lainnya. Menurut pernyataan Hamas, delegasi Ismail Haniyeh terdiri dari Wakil Pimpinan Hamas Shaleh Al-Aruri dan juga anggota biro politik Musa Abu Marzouk dan Maher Salah. Penasihat media Hamas Taher Al-Nono mengatakan bahwa kunjungan tersebut untuk memenuhi undangan Kementerian Luar Negeri Rusia. Kunjungan delegasi Ismail Haniyeh akan berlangsung selama beberapa hari dan bertujuan untuk membahas prospek hubungan bilateral demi kepentingan Palestina. Kunjungan ini datang pada waktu yang tepat karena perkembangan dan juga perubahan internasional terkait kawasan Timur Tengah dampaknya tersebut terhadap perjuangan Palestina akan dibahas, kata Taher Al-Nono. Taher Al-Nono juga memuji hubungan bilateral Rusia dengan Presiden dan dukungan pemerintah Rusia terhadap perjuangan bangsa Palestina melawan penjajah. Heboh, Hamas datang ke Moskow, diundang Putin dikabarkan dapat bantuan dana dan senjata untuk kalahkan seluruh tentara Zionis di Palestina. Delegasi Hamas diundang langsung oleh Menteri Luar Negeri Rusia untuk datang ke Moskow. Dikabarkan mereka mendapatkan undangan resmi karena mendapatkan bantuan dan dukungan penuh oleh negara beruang merah itu. Soal senjata dan dana yang bisa diberikan untuk Palestina dalam melawan para penjajah Israel. Sementara itu, Hamas diketahui merupakan pasukan yang paling ditakuti tentara Israel di medan tempur. Apalagi kini Hamas dapat sokongan penuh dari Rusia, bisa membuat pasukan Zionis makin gemetaran. Apalagi di bulan puasa ini, pasukan perlawanan Palestina makin ketat menjaga keamanan, khususnya di komplek Masjidil Aqsa. Delegasi Hamas bertemu dengan Mikhail Bogdanov, Deputi Menteri Luar Negeri Rusia, sekaligus utusan khusus Presiden Vladimir Putin untuk Asia Barat dan juga Afrika. Kedua pihak dalam pertemuan itu membicarakan perkembangan terbaru Palestina, terutama kejahatan dan juga serangan rezim Zionis yang terhadap rakyat Palestina, serta ancaman-ancaman Zionis terhadap keamanan dan juga stabilitas kawasan. Pada kesempatan ini, delegasi Hamas menekankan hak perlawanan rakyat Palestina terhadap rezim Zionis. Menurut mereka, rezim Zionis terus melakukan kejahatan dan serangan terhadap rakyat Palestina. Di sisi lain, Deputi Menteri Luar Negeri Rusia Mikhail Bogdanov dalam pertemuan dengan delegasi Hamas menekankan sikap Rusia dalam mendukung hak rakyat Palestina yang tegas. Seiring dengan naiknya kabinet ekstrim rezim Zionis di bawah Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, serangan dan kejahatan rezim Zionis terhadap rakyat Palestina mengalami peningkatan, khususnya di tahun ini dan juga di tahun-tahun sebelumnya, tepatnya di tahun 2021 hingga tahun ini di 2023.
Menegangkan aksi saling serang roket Israel versus Jihad Islam Palestina. Puluhan roket ditembakkan dari wilayah Gaza ke Israel pada Jumat malam. Aksi kekerasan terbaru merupakan pertikaian paling serius antara Israel dan Gaza. Hanya dalam waktu setahun, militer Israel memperingatkan bahwa operasi terbaru dengan nama Sunday Breaking Dawn dapat berlangsung selama sepekan. Sebelumnya, sirine peringatan rudal terus terdengar di kota Israel pada hari Sabtu. Di tengah lebih banyak laporan adanya serangan udara di Gaza yang diklaim Israel untuk menargetkan kelompok militan PIJ. Namun sejauh ini, Hamas, kelompok militer terbesar di wilayah itu, memiliki ideologi serupa dengan kelompok Jihad Islam, sering mengkoordinasikan tindakannya dengan kelompok itu. Tampaknya tidak menembakkan senjata roketnya yang berukuran besar. Akibatnya tidak ada laporan serangan udara Israel yang menargetkan kelompok Hamas. Hamas mengeluarkan pernyataan keras pada hari Jumat malam mengatakan bahwa kelompok perlawanan telah bersatu. Bagaimanapun, kehidupan di wilayah Palestina jauh lebih sulit dalam sepekan terakhir setelah Israel menutup penyeberangannya dengan Gaza. Hal itu terjadi di tengah kekhawatiran bahwa kelompok Jihad Islam akan membalas penangkapan salah satu pemimpinnya di wilayah utara tepi barat. Perhitungan kelompok Hamas dapat berubah jika misalnya korban tewas warga sipil di Gaza meningkat. Siapakah kelompok Jihad Islam Palestina? PIJ yang merupakan salah satu kelompok militan terkuat yang beroperasi didukung oleh Iran dan bermarkas di ibu kota Suriah, Damaskus. Kelompok ini bertanggung jawab atas banyak serangan, termasuk tembakan roket dan penembakan terhadap Israel pada November 2019. Israel dan PIJ terlibat dalam konflik 5 hari setelah aksi pembunuhan oleh Israel terhadap seorang komandan PIJ yang menurut Israel telah merencanakan serangan yang akan segera terjadi. Aksi kekerasan tersebut menyebabkan 34 warga Palestina tewas, 111 terluka, sementara 63 warga Israel membutuhkan perawatan medis.